Pada video sebelumnya, kita sudah mengenal basic tool extrude. Dan kali ini kita akan melanjutkan tool extrude dengan teknik advance. Dan juga kita akan mengetahui bagaimana cara menghadapi permasalahan pada saat menggunakan tool extrude di Maya. Dalam mengekstrud dengan teknik biasa, Anda hanya bisa mendapatkan hasil yang standar, yaitu face atau komponen lainnya tidak bisa dimanipulasi secara mudah. Contoh kecilnya dalam masalah pembentukan melengkung. Dan dalam hal ini, Anda harus berkali-kali mengekstrud dan merotasi untuk mendapatkan bentuk yang melengkung. Dan untuk kali ini, kita akan menghandle hal tersebut. Dan pada teknik ini, banyak hal yang dimudahkan dalam menggunakan tool extrude. Karena kita akan memakai objek lain sebagai pemandu arah dari bentuk yang ingin kita hasilkan. Di sini saya memiliki objek silinder dan kurve yang saya model menjadi sebuah kabel untuk mengelilingi objek silinder ini. Dan bagaimana cara membuat hal ini dengan memanfaatkan tool extrude saja. Mari kita membuat seperti contoh ini dan mendelete hasil yang sudah jadi ini. Kita blok semua dan klik delete. Dan untuk proses pembuatannya, Anda tinggal mengikuti saja. Kita insert objek silinder dan kita set pada translate Y1 dan aktifkan mode komponen face dan buang bagian atas dari silinder ini dan hanya memakai cup bagian bawah dari silinder. Kita kembali ke object mode dan kita hide object plane-nya dan kita selected kembali dan kita ke modify, pilih center pivot dan freeze transformasi. Selanjutnya kita kembalikan shadernya, kita ke mesh display dan pilih reverse. Jika sudah, kita selected kembali dan aktifkan snap grip. Kita copy, duplikat, Ctrl D, dan Ctrl D kembali, dan Ctrl D kembali. Oke, sudah, kita selected semua, dan kita ke menu mesh dan pilih combine. Selanjutnya, kita ke modify kembali dan pilih center pivot. Dan kita freeze, dan kita ke outliner, dan kita buang historinya. Oke. Selanjutnya, kita insert objek silinder lagi. Kita matikan snap grip-nya. Kita rescale, tekan R. Oke, cukup. Tekan W untuk move. Kita rescale kembali cup silindernya. Kecilkan lagi. Kita set 0,4. Oke. Selanjutnya kita buat kurve yang dijadikan sebagai panduan dari panjangnya hasil extrude dan bentuknya. Kita ke menu utama dan pilih bonus tool dan ke create dan kita insert spiral kurve. Selanjutnya spiralnya kita rapikan. Kita scale, pilih Y-axis. Dan kita rotasi, tekan Shift J untuk snap rotasi. Tools move, dan kita split ke front view. Kita rescale kembali. Oke, kita sesuaikan posisinya di tengah. Selanjutnya kita ke perspektif. Dan kita edit vertex-nya. Kita tarik bagian ini ke bawah. Oke. Sekarang kita rescale. Ada bagian ini. Oke, cukup. Kita kembali ke object mode. Kita rescale kembali agar melebar silindernya. Oke, cukup. Sekarang cap-nya kita pindahkan di sini. Oke. Jika sudah, sekarang kita lanjutkan untuk mengekstrud. Kita selected cap dari silindernya dan aktifkan mode komponen dari face. Selanjutnya kita selected kurvenya.
tekan Shift. Selanjutnya, aktifkan Tool Extrude. Seperti yang Anda lihat, hasil extrude pada bagian ujungnya mengikuti dari ujung circle ini. Dan untuk hasil ini, kita akan sempurnakan, yaitu dengan menggunakan option dari extrude. Kita tambahkan divisionnya. Kita slide seperti ini. Seperti yang Anda lihat, hasil extrude yaitu mengikuti dari bentuk circle dengan cara mudah. Sekarang kita rapikan bentuknya agar benar-benar sempurna. Kita unselect dan kita selected kurvanya dan aktifkan mode vertex. Dan pada poin terakhir kita move dan poin kedua kita selected juga, kita naikkan seperti ini. Dan kita rapikan. Oke, kita rescale dahulu. Kita selected semuanya. Ya, sekarang bagian bawahnya kita pindahkan juga. Kita cek kembali. Oke, kita ke front view. Kita blok semuanya. Dan kita rescale. Oke. Selanjutnya kita ke channel box dan ke input, pilih history dari extrude dan kita slide ke bawah dan kita pilih opsi twist dan slide untuk memutar. Sepertinya dengan cara slider hasil efeknya tidak terlalu maksimal karena penambahan angkanya tidak secara banyak. Kita ketik saja dan kita set 1200. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah cukup. Step terakhir, kita tambahkan subdivisinya pada hasil extrude ini. Kita selected dan kita ke Rack Tool dan pilih subdivision. Kita cek hasilnya. Oke. Ya, cukup. Dan inilah cara mengextrude dengan mengkombinasikan tool extrude dengan circle. Sekarang kita akan melihat permasalahan yang timbul ketika kita menggunakan tool extrude. Dan hal yang akan Anda alami saat menggunakan tool extrude yaitu di saat Anda menselected face dari objek, seperti ini, dan mengekstrudnya, lalu tiba-tiba Anda membatalkan extrude tersebut dengan mengunduhnya dan men-unselected seperti ini. Maka hal ini akan menjadi sebuah problem. Mari kita lihat. Di sini cube normalnya yaitu seperti ini. Dan cube yang sudah Anda extrude dan Anda batalkan seperti ini. Dan cube tidak lagi original. Original seperti ini, yaitu face-nya hanya ada satu lapisan. Dan pada cube yang ini, face-nya kini menjadi dua lapis. Jadi, bila Anda ingin membatalkan pada proses extrude, baiknya Anda mengunduh sampai ke proses di mana face ini tidak terselected. Saya beri contoh, cube di sini masih original, belum saya extrude, dan saya extrude, dan saya move ke depan, seperti ini, dan membatalkan dengan mengunduh 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, sampai di mana objek ini face-nya tidak terselected. Maka permasalahan seperti cube yang pertama tidak akan terjadi. Kita cek. Saya ulangi. Oke, pastikan mengunduh tidak 1 kali karena akan menimbulkan permasalahan pada face yang terselected. Oke.
Dan penutup dari materi ini kita akan membuat logo dengan memanfaatkan tool extrude saja. Dan untuk proses pembuatan, Anda tinggal mengikuti proses yang saya kerjakan. Untuk objek yang sudah saya buat di sini, saya delete dahulu agar pada proses modeling logo tidak terganggu. Oke. Dan tekan Ctrl, Shift, dan H untuk menampilkan objek yang terhide. Di sini saya akan merubah objek plane ini untuk dijadikan objek logo. Dan mari kita proses. Yang pertama, kita gunakan opsi convert, yaitu di modify dan pilih convert dan pilih opsi texture to geometry. Kita selected boxnya. Di sini saya menggunakan convert texture to geometry untuk membuat sebuah geometri dari tekstur atau image. Kita pilih image-nya, input image. Di sini saya memilih logo Tribal Lion dan klik open. Dan jika sudah menginsert image-nya, langkah selanjutnya kita selected object plane-nya dan tekan ampli dan close. Dan kita tunggu hingga proses convertnya selesai. Dan untuk Anda bisa mendownload image-nya, yaitu image logo untuk dijadikan praktek Anda. Dan inilah hasil dari convert texture to geometry. Jika sudah seperti ini, image 2D tersebut akan dibuatkan geometrinya, yaitu pada face plane ini. Di sini lion tidak terlihat, namun jika Anda merotasi kameranya pada top view, maka Anda akan melihat image lionnya. Jika sudah seperti ini, sekarang di sini objek plane memiliki dua warna, black dan white. Dan di sini saya ingin memisahkan antara face lion dan objek plane. Dan bagaimana cara mendapatkan hal tersebut? Yaitu kita memanfaatkan material yang ada pada objek plane ini. Tujuannya agar dapat menselected face-nya dengan fokus. Karena di sini saya ingin membuang face yang berwarna putih dan membiarkan yang warna hitam, yaitu pada face lion. Dan bagaimana caranya? Kita masuk ke shader. Di sini pada material, yaitu pada objek plane, kita memiliki tiga material. Tribal lion pertama, warna putih, hitam, dan putih. Putih yang ketiga yaitu pada bagian dalam. 1, 2, 3. Dan yang ini untuk bagian luar, dan yang hitam untuk bagian face lion. Dan karena di sini saya ingin mendelete face dari warna putih, maka dari itu cara untuk mendelete-nya kita selected dahulu dengan cara kita pilih materialnya dan klik kanan dan pilih select object with material. Maka kini face pada warna putih, yaitu pada material pertama, dan pada objeknya pada bagian luar, kini sudah terselected. Selanjutnya kita tekan delete pada keyboard. Dan untuk yang terakhir, kita biarkan agar memiliki variasi warna, yaitu pada material ini dan ini. Untuk ini kita delete. Sekarang kita lanjutkan, kita close Hyperset.